Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem ekskresi pada manusia bagian penilaian harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar struktur nefron berikut. Proses pembentukan urin yang terjadi pada bagian X beserta produk yang dihasilkan adalah. Nah, jadi untuk gambar di bagian X itu adalah TKD atau tubulus contortus distal. Nah, tubulus ini berfungsi sebagai proses augmentasi. Augmentasi itu proses penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, yang nantinya akan menghasilkan urin yang sebenarnya. Lalu untuk yang tahapan pertama dari proses pembentukan urin itu diawali dengan proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Nah, proses filtrasi ini yang disaring adalah darah dan juga protein. Sedangkan sisanya seperti asam amino, glukosa dan juga garam mineral termasuk air itu nantinya masih bisa lolos di tahap filtrasi ini dan menghasilkan urin primer. Sedangkan tahap yang selanjutnya adalah tahapan reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, di sini terjadi penyerapan kembali seperti glukosa, asam amino, dan beberapa mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hasilnya adalah urin sekunder. Lalu yang terakhir tadi, proses augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal yang hasilnya adalah urin sebenarnya. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 2, sekelompok peserta didik melakukan percobaan dengan menambahkan beberapa tetesan larutan AgNO3 ke dalam sampel urin. Setelah beberapa saat terbentuk endapan pada urin tersebut. Hasil percobaan membuktikan bahwa urin mengandung, kalau ketika ditetesi oleh larutan AgNO3 menunjukkan adanya senyawa AgCl. Nah, kalau dia warnanya jadi putih berarti senyawanya berubah menjadi AgCl. Padahal tadi yang dimasukkan adalah AgNO3. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kandungan ion klorida atau Cl- di dalam urin. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Lalu untuk yang pengujian untuk mengetahui protein itu dapat dilakukan dengan penambahan larutan biuret ya. Jadi yang A itu pakai larutan biuret. Pengujian glukosa dapat dilakukan dengan penambahan larutan benedik atau valin A, valin B juga bisa. Pengujian kandungan amonia dilakukan dengan memanaskan urin sehingga akan mengeluarkan bau khas urin ya, pasti tahulah. Kemudian untuk pengujian mengetahui kandungan kreatin dapat dilakukan dengan penambahan asam pikrat. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 3, sebagian hasil perombakan sel darah merah yang telah tua akan dirubah menjadi zat warna pada urin dan juga fases. Zat warna yang dimaksud secara berurutan adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah zat warna yang ada pada urin dan juga fases. Nah, zat warnanya itu berasal dari mana sih sebenarnya? Zat warna yang ada di keduanya itu berasal dari perombakan hemoglobin atau sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak. Nah, hemoglobin akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan juga hemin. Ingat ya, dipecah jadi zat besi, globin, dan juga hemin. Zat besinya akan digunakan kembali untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Lalu untuk globinnya digunakan dalam metabolisme protein. Sedangkan hemin, hemin di sini akan dirubah menjadi biliverdin dan juga bilirubin. Kemudian bilirubinnya akan dirubah menjadi urobilin dan juga sterkobilin. Nah, urobilinnya menjadi warna kuning yang untuk mewarnai urin, sedangkan sterkobilin untuk mewarnai
fases. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 4, salah satu fungsi ginjal adalah untuk mengatur kandungan elektrolit. Fungsi tersebut dapat dilakukan dengan cara, jadi ginjal itu salah satu fungsinya ya tadi mengatur elektrolit. Ini dilakukan dengan cara menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, misalnya nih seperti fosfor, kalium, dan juga natrium, dan mengembalikannya ke pembuluh darah. Nah, ini yang dimaksud dengan mengatur kandungan elektrolit. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 5, perhatikan gambar struktur kulit berikut. Salah satu fungsi kulit yang melindungi bagian tubuh dari infeksi jamur dan bakteri. Bagian kulit yang berkaitan dengan fungsi tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi yang nomor 1 itu adalah gambar dari kelenjar minyak. Ingat ya, kalau kelenjar minyak itu pasti dekat dengan rambut. Lalu yang nomor 2 adalah gambar dari korpus Meissner. Nah, ini bagian saraf yang ada hubungannya dengan rangsangan sentuhan. Lalu yang nomor 3 adalah kelenjar minyak. Nomor 4 adalah lemak. Dan nomor 5 adalah gambar dari otot pilomotor yang bergerak, yang berfungsi dalam penegak rambut atau menegakkan rambut. Kalau yang ada hubungannya dengan soal yaitu untuk melawan infeksi dan jamur, keduanya adalah fungsi dari kelenjar minyak dan juga kelenjar lemak. Kenapa? Karena keduanya itu menyebabkan kulit menjadi bersifat asam sehingga bisa melindungi tubuh dari infeksi jamur dan juga bakteri. Maka jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Nomor 6, epidermis pada kulit terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan epidermis kulit beserta penjelasannya yang benar adalah, jadi lapisan epidermis pada kulit itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada stratum corneum. Ini bagian paling luar yang tersusun atas sel-sel mati. Nah, biasanya akan mengalami regenerasi atau kalau kalian ganti kulit ya. Lalu yang nomor 2 adalah stratum lucidum yang tersusun atas sel-sel yang tidak berinti, fungsinya untuk mengganti stratum corneum yang sudah mati. Yang ketiga adalah stratum granulosum yang tersusun atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin atau pigmen yang memberikan warna nih di tubuhnya. Jadi ini warnanya kulitnya gelap atau lebih terang. Nah, itu karena bagian granulosum. Yang keempat, stratum germinativum tersusun dari sel-sel yang selalu membelah ke arah luar. Nah, maka jawabannya di sini adalah yang B, stratum granulosum tersusun atas sel-sel yang berinti. Nomor 7, mekanisme vasokonstriksi berkaitan dengan salah satu fungsi kulit, yaitu jadi fungsi kulit adalah sebagai regulator suhu atau pengatur suhu. Nah, kulit itu bisa melakukan fungsi tersebut dengan cara menyempitkan pembuluh darah dalam kulit dan memproduksi keringat. Makanya kalau kalian dalam kondisi yang panas, maka akan berkeringat kan. Nah, berkeringat sendiri itu mekanisme penyempitan pembuluh darah yang disebut dengan vasokonstriksi. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 8, perhatikan gambar struktur hati beserta peranannya berikut. Nah, berdasarkan peranannya, bagian X dan Y secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Jadi yang X itu berperan dalam metabolisme dan sintesis protein, sedangkan yang Y berperan mengalirkan cairan empedu ke kantong empedu. Nah, jadi di sini kita identifikasi satu persatu dulu. Untuk yang nomor 1 itu adalah gambar dari canaliculi biliaris. Ingat ya, itu gambar dari canaliculi biliaris. Bagian nomor 1 ini berfungsi untuk mengalirkan cairan empedu ke kantung empedu. Sedangkan yang nomor 2 adalah sinusoid. Nah, sinusoid ini berfungsi untuk
memfagosit sel darah merah. Nah, kemudian akan menghasilkan cairan empedu. Yang ketiga adalah sel hepatosit. Sel hepatosit berfungsi untuk metabolisme dan juga sintesis protein. Yang keempat, vena porta hepatica berfungsi untuk mengangkut darah yang mengandung sari-sari makanan. Sedangkan yang terakhir nomor 5 adalah gambar dari arteri hepatika yang dia fungsinya adalah mengangkut darah yang kaya akan oksigen. Maka secara berturut-turut X dan juga Y, X-nya karena dia dalam proses metabolisme maka X adalah yang bagian sel hepatosit. Sedangkan yang Y berperan mengalirkan cairan itu adalah fungsi dari kanalikuli yang nomor 1. Jadi secara berurutan adalah 3 dan 1. Jawabannya yang C. Nomor 9, paru-paru mengekskresikan zat sisa berupa karbon dioksida. Zat sisa tersebut sebenarnya merupakan, jadi paru-paru itu kan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, kira-kira karbon dioksidanya itu dari mana sebenarnya? Jadi, pada proses pernapasan, oksigen yang dihirup itu akan digunakan untuk mengoksidasi makanan sehingga dapat menghasilkan energi. Nah, proses pembentukan energi terjadi di bagian mitokondria. Prosesnya, bahannya adalah karbohidrat dan juga oksigen dan hasilnya berupa karbon dioksida, uap air dan juga energi. Makanya jawabannya di sini adalah yang B, dari sisa metabolisme zat makanan di mitokondria. Nomor 10, amonia merupakan zat sisa metabolisme yang bersifat racun, sehingga harus dirombak oleh organ ekskresi agar tidak membahayakan tubuh. Organ ekskresi yang berperan dalam proses tersebut beserta hasil perombakannya adalah, nah, jadi metabolisme protein itu akan menghasilkan zat sisa berupa amonia. Amonia itu zat yang beracun dan membahayakan tubuh. Oleh karena itu ada organ nih yang berfungsi untuk merombak. Organ yang berfungsi untuk merombak amonia adalah hati. Nah, hati ini bisa mengubah amonia menjadi urea. Ureanya akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal dan selanjutnya bisa dikeluarkan bersama dengan urin. Maka jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk yang nomor 11 sampai dengan nomor 20 kita lanjutkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.